Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Auli Oktavia dalam mata kuliah aljabar linear matriks. Nah, kali ini kita akan membahas tentang matriks eselon baris tereduksi. Nah, apa itu matriks eselon baris tereduksi? Suatu matriks dikatakan berbentuk eselon baris tereduksi jika dia ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi. Dari 4 ini yang ketiga merupakan matriks eselon baris, yaitu jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama haruslah 1. 1 ini disebut satu utama. Jika suatu baris seluruhnya terdiri dari 0, maka baris tersebut terletak pada baris paling bawah. Yang ketiga, jika ada dua baris yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terletak lebih ke kanan dari satu utama dari baris di atasnya. Dan yang keempat, ini adalah setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya pada kolom tersebut. Jadi ini ya kolom kata kuncinya. Setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya pada kolom tersebut. Jadi yang kita cek adalah per kolom dari matriks tersebut. Nah, contohnya, apakah matriks A ini adalah matriks eselon baris tereduksi? Kita cek satu persatu dulu ya. Kita perhatikan kolomnya. Pada kolom yang pertama, apakah di sini ada satu utama? Nggak ada ya. Karena nggak ada satu utama berarti dia otomatis sudah matriks eselon baris tereduksi. Nah, kolom yang kedua, kita perhatikan apakah kolom yang kedua ini memiliki satu utama? Ya, dia memiliki satu utama dan memiliki 0 pada tempat lainnya. Ini satu utamanya, ini 0 pada tempat lainnya. Benar ya. Kolom yang ketiga. Nah, kolom yang ketiga, apakah ada satu utama? Ya, ini ada satu utamanya. Apakah selain satu utama dia memiliki 0 pada elemen lain di kolom tersebut? Tidak. Kenapa? Karena ini seharusnya di sini 0. Seharusnya 0 supaya dia menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, begitupun dengan kolom yang keempat ini banyak sekali ya. Seharusnya ini di kolom ini dan ini harusnya 0. Harusnya 0. Nah, jadi matriks A ini bukanlah matriks eselon baris tereduksi. Nah, contoh lainnya misalnya seperti ini ya. Nah, kita punya 1, 0, 0 misalkan di sini ya 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah contoh dari matriks eselon baris tereduksi. Setelah masuk kepada matriks eselon baris tereduksi, baru kita masuk ke metode penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau metode eliminasi Gauss, kita mengubahnya ke matriks eselon baris. Tapi kalau eliminasi Gauss-Jordan, kita mengubahnya ke eselon baris tereduksi. Di sini bedanya di sana antara Gauss dengan Gauss-Jordan. Angkanya sama ya. Nyatakan SPL dalam bentuk matriks yang diperbesar. Ubah matriks yang diperbesar tersebut menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, setelah itu baru lakukan substitusi mundur untuk memperoleh solusinya. Nah, contohnya yang pertama, tentukan solusi SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi SPL ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. X tambah Y tambah Z sama dengan 6, berarti 1, 1, 1, 6 di sini. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 1, 1, 2, 9. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 11, 1, 2, 2, 11. Jadi yang kita ubah ke dalam eselon baris tereduksi adalah yang bentuk 3 ini. Karena yang ini kan sama dengannya. Jadi yang ini kita harus mengarahkannya ke dalam bentuk eselon baris tereduksi.
Nah, caranya gimana? Kita lakukan OBE. Berarti kita mau menolkannya ini, dan ini, gitu ya. Atau nantinya kalau mau ditukar baris, jika memungkinkan kita tukar barisnya. Nah, untuk yang pertama, supaya ini 0, berarti kita baris kedua, kita lakukan pengurangan terhadap baris pertama. Nah, terus baris ketiga, kita kurangkan dengan baris pertama. Nah, sehingga diperoleh hasil 1, 1, 1, 6, 0, 0, 2 kurang 1, 1, 9 kurang 6, 3. 1 kurang 1, 0, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 1, 1, 11 kurang 6, 5. Nah, ini ya. Selanjutnya apa? Nah, ini kan udah 0, 0, 1. Sebaiknya kita tukarkan dengan baris ketiga. Baris kedua kita tukar posisi dengan baris ketiga, sehingga hasilnya 1, 1, 1, 6, 0, 1, 1, 5, 0, 0, 1, 3. Nah, berarti kita harus menolkan yang si ini, dan ini, sisanya lagi ya. Kita sambung dulu ke belakang. Jadi dari hasil akhir diperoleh 1, 1, 1, 6, 0, 1, 1, 5, dan 0, 0, 1, 3. Nah, selanjutnya kita kurangkan baris pertama dengan baris kedua. 1, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, 6 kurang 5, 1. Baris kedua 0, 1, 1, 5, 0, 0, 1, 3. Nah, ini udah 0, 0, 0, 0. Sisa nolkannya ini lagi ya. Caranya kita kurangkan baris kedua dengan baris ketiga, sehingga diperoleh 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Nah, ini sudah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah lakukan substitusi mundur. Berarti dari sini boleh ya, mundur boleh, atau dari atas juga boleh, karena dia udah dapat masing-masingnya. Jadi intinya kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks identitas nantinya. Jadi kalau kita substitusi mundur, kita peroleh ini ya, Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Atau boleh dari sini ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, itulah solusi SPL dengan menggunakan matriks eliminasi Gauss-Jordan. Gitu. Nah, supaya lebih paham, coba kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan di sini X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4. 2X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 6. 3X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Nah, kita ubah dulu menjadi matriks matriks yang diperbesar. Jadi 1, 3, 2, 4, 2, 7, 4, 6, 3, 9, 7, 4. Nah, berarti OBE yang kita lakukan baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Baris ketiga kita kurang 3 baris pertama, sehingga diperoleh 1, 3, 2, 4. 2 kurang 2 itu sama dengan 0. 7 kurang 6 sama dengan 1. 4 kurang 2, 4 kurang 4 ya. 4 kurang 4 sama dengan 0. 6 kurang 8 sama dengan min 2. 3 kurang 3, 0. 9 kurang 9, 0. 7 dikurang 6, 1. 4 dikurang 12, min 8. Nah, ini baris ketiganya udah menjadi eselon baris keduanya juga udah. Sisa kita nolkan ya ini dan ini. Nah, berarti ini OBE yang kita lakukan. Baris pertama dikurang 3 kali baris kedua. Di 1, 3 kurang 3, 0. 2 kurang 0, 0. 2.
4 dikurang min 6 sama dengan 4 dikurang min 6 ya, sama dengan 10. 0 ini tetap 0, 1, 0, min 2, 0, 0, 1, min 8. Nah, ini masih ada satu lagi. Kita lakukan pengurangan dengan baris ketiga. Jadi baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga. Nah, diperoleh 1, 0, 2 dikurang 2, 0, 10 dikurang min 16. Berarti hasilnya 26. Nah, baris keduanya tetap min 2, 0, 0, 1, min 8. Nah, dari sini dapat kita peroleh kalau X sama dengan 26, Y sama dengan min 2, Z sama dengan min 8. Nah, jadi untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita nggak perlu lagi ya lakukan eliminasi atau gimana nya. Ini udah diperoleh langsung X, Y, dan Z-nya. Tapi kalau untuk metode eliminasi Gauss, ini kadang kita nggak perolehnya satu. Jadi kita lakukan substitusi kembali untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Nah, jadi cukup sekian dulu penjelasan saya untuk materi matriks eselon baris terreduksi dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga dapat dipahami dengan baik penjelasan-penjelasan saya. Untuk latihan ya, sebagai latihan coba tentukan solusi SPL berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi tugasnya saya punya X1 tambah 2X2 kurang 3X3 ditambah X4 sama dengan 2. 2X1 tambah 4X2 kurang 4X3 tambah 6X4 sama dengan 10. 3X1 tambah 6X2 kurang 6X3 tambah 9X4 sama dengan 13. Ini tentukan solusinya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.